Oke, kita buka sedikit ya, biar bisa nyolokin apa namanya, bisa nyolokin test pen. Kita cek di sini. Caranya test pennya dimasukin ke dalam sini ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya colokin ya. Jadi kalau misalnya pengapian yang dari pulser itu normal, di sini akan mengeluarkan percikan ya. Lampu test pen ini akan menyala ya teman-teman, sesuai dengan putaran magnet nanti. Oke, di selaman. Nah, coba perhatikan lagi, lagi. Nah, jadi itu nyala ya teman-teman. Yang dari pulser, jadi di bagian bawah untuk pengapian bagian bawah, bagian magnet, sepul, pulser itu nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi dia menyala. Juga di bagian ini penerangan teman-teman, apa yang ke kiprok ya teman-teman. Ayo coba di selaman. Nah ini juga nyala ya, udah bagus juga bagus dari bawah. Terus yang kuning, oke, lagi. Nah, ini juga bagus ya teman-teman. Jadi yang dari bawah, yang dari bagian pulser sama sepul sama pulsernya itu bagus ya teman-teman. Sekarang kita pindah ke bagian CDI. Jadi kita akan cek kabel yang dari pulser ini menuju CDI ya. Ini saya sudah sediakan kabel. Jadi kalau misalnya nggak dikasih begini teman-teman, nggak bisa pakai test pen ya, sulit masuknya. Jadi tidak pakai kabel ya, pakai isi kabel begini, jadi dimasukin ke dalam soket ini. Nah, ini kita akan ngecek ke bagian CDI ya teman-teman. CDI-nya, sebelum kita ngecek kabel yang dari bawah, kita pastikan dulu CDI ini apa namanya ada arus dari aki ya teman-teman. Karena ini sudah DC, CDI-nya sudah DC, walaupun dari bawah ini masih AC, jadi nggak ada kabel yang dari aki. Tapi setelah nyampe sini, ini CDI-nya sudah DC ya. Jadi CDI kita cek dulu apakah ada arus dari aki. Oke, kita cek dari aki. Nah, ini ya teman-teman kita cek. Jadi arus dari aki 12 volt sudah masuk ke sini ya. Nah, jadi seharusnya CDI ini sudah bekerja ya teman-teman, karena sudah ada arus. Kecuali kalau CDI-nya ini sudah mati atau sudah rusak ya, dia sudah tidak bisa bekerja. Jadi kita akan ngecek dulu bagian kabel pulser tadi. Kabel pulser kita cek apakah di kabel pulser itu masih sampai sini masih nyampe atau tidak ya, oke teman-teman. Nah, ini kita akan ngecek kabel yang dari pulser ya teman-teman. Kabel yang dari pulser yang masuk ke CDI, apakah nyampe ke CDI atau tidak. Oke, kita selah dulu. Selaman, selaman. Nah, perhatikan teman-teman. Nah, di situ nyala ya teman-teman. Nah, berarti yang dari bawah, yang dari pulser menuju CDI, ada arus ya. Jadi aman ya. CDI-nya tinggal mengecek untuk CDI-nya. Apakah CDI-nya ini bekerja atau tidak, kita langsung cek ke bagian koil saja ya teman-teman. Jadi sama ngecek di sini sama ke bagian koil saja. Kalau ke sini, kalau di sini ada arus keluar, berarti di koil harusnya ada ya teman-teman. Oke, kita cek dulu di bagian koil. Oke teman-teman, ini sudah saya colokin ke bagian koil ya. Jadi kabel keluaran pulser yang dari CDI keluar kabel warna hitam liris kuning atau kuning liris hitam ini. Kalau misalnya di sini ada arus, berarti koilnya bermasalah. Tapi kalau misalnya di sini nggak ada arus, nanti berarti yang masalah CDI-nya yang tidak bekerja ya teman-teman. Oke, kita kelar dulu. Nah, ini setelah beberapa kali diselah, motornya masih belum nyala ternyata teman-teman. Oke, karena motornya belum nyala, maka sudah dapat dipastikan yang tidak bekerja atau tidak normal adalah CDI-nya ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan pergantian CDI ya. Jadi kita nanti akan ganti CDI-nya. Setelah ganti CDI-nya, seharusnya motor ini harus nyala ya teman-teman. Oke, oke guys, ini udah kita ganti yang baru ya. Ini mereknya Thailand. Ini yang lama juga merek Thailand guys. Tapi Thailand sementara ini boleh tahan juga ya, bisa dipakai. Ini motor sudah nyala dan betul ya, ternyata masalahnya ada di CDI. Jadi begitu ya guys, cara mengecek pengapian itu seperti yang saya contohkan dari awal ya, dari awal tadi.
Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.